Ini bukan pertarungan hidup atau mati. Kaki dan tangan boleh pakai, tapi hati dan kepala harus tetap tinggi. Siap, siap. Sila mulai dengan bersama. Assalamualaikum bro and sis. Jumpa lagi dengan kami Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Kebetulan kita lagi kedatangan dua seniman nih. Yang satu adalah penari kontroversial, nanti kita lihat siapa. Yang satu lagi adalah seorang koreografer senior di Jakarta yang biasa mengkoreo sebuah tari kolosal. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Ngobarman. Hai. Mas Yanto itu adalah salah satu koreografer senior di Jakarta. Tarian-tarian kolosal seperti PON, MTG, banyak banget kan. Sigi, pokoknya keren. Banyak banget. Dan di belakang saya ini yang satu kontroversial bro. Ini penari kontroversial, bukan nyinyir, ya kan? Bukan nyinyir. Jadi sekarang kita hadirkan yang biasanya gue interview langsung personal to personal, ini sekaligus malam ini kita bertiga. Ada tukang nyinyir, karena ada tukang nyinyir, alhamdulillah. Jadi sekalian aja kita hantar teman gitu. Oke, saksikan terus Ngobarman. Dari Mas Yanto dulu sebagai senior. Apa sih trik-triknya dalam menghadapi COVID ini? Karena kan pekerja seni ini atau seniman tidak ada pemasukan sama sekali. Seperti itu. Bagaimana punya trik khusus apa dalam menghadapi dalam menghadapi situasi seperti ini? Terus bagaimana menekan emosi seperti itu? Mungkin dari Mas Yanto bisa memberikan. Bisa aja nih Bang Pebot nih. Ngobrol bareng seniman. Mantap, mantul banget. Kalau ditanya soal trik segala macam, intinya sih sebenarnya yang dilakukan oleh ngobrol bareng seniman ini di salah satu yang luar biasa nih, gitu. Salah satunya bahwa tanpa kita berkreasi di lapangan, di tempat lainnya, dengan begini pun ini sebuah usaha yang sangat luar biasa menghadapi pandemi seperti ini, gitu. Ya, betul. Ini yang boleh dikatakan kalau kami bilang ini sebuah kemajuan ya, dari manapun, dan teman-teman juga sudah banyak sih berbuat seperti ini, gitu kan. Alhamdulillah kalau ini beda, ya, ini beda, ini sesuatu hal yang boleh dikatakan ngobrol santai, asik, gitu kan. Tapi harus ada nilai edukasinya dong. Pasti, harus ada. Pasti. Makanya kita perlu tahu juga, karena Mas Yanto sebagai koreografer itu kan ada trik-trik khusus dalam membuat sebuah pola lantai atau komposisi tari ya. Iya. Komposisi tari. Itu ilmunya beliau. Itu nanti kita panggil. Coba saat ini saya mau nanya dulu nih sama yang satu ini nih. Ini penari kontroversial soalnya. Yang dikenal mulutnya nyinyir, yang dikenal tukang ngomel, ya kan. Ya Allah. Sebenarnya kenapa bisa dapat julukan itu sih lo? Gitu loh. Gak ada, ini minta kebanggaan juga bisa dekat sama Mas Yanto, guru senior, tempat menjadi ya apresiasi Ramon sebagai seorang seniman. Jadi nuwun dulu buat Mas Yanto yang sampai hari ini telah membuktikan keseniman beliau dalam kondisi COVID-19 ini. Dan Ramon lihat sepak terjang beliau untuk memikirkan para seniman dulu nih ya. Untuk memikirkan para seniman, dan kebetulan Ramon sempat dekat juga sama dekatnya dalam arti kata Ramon yang mendekatkan diri karena kepengen sekali melihat menggali ilmunya juga, menggali ilmu beliau. Jadi ya kitanya sebagai seorang yang masih cetek ilmunya, jadi pengen lihat
apa sih yang dilakukan oleh seniman besar yang udah bergelar maestro tari Melayu ini. Bukan tari Melayu aja, semua tari sebenarnya, cuman karena penghargaan beliau itu di maestro, sempat lihat pertunjukannya, terus nggali lagi, akhirnya jadi segan. Nah, balik dari pertanyaan abang nih, jawabnya cuma satu. Mungkin karena Ramon kritisnya itu menanyakan sesuatu yang harus dijelaskan detail mungkin, itu aja. Terus Ramon bertanya, kadang mungkin karena kita orang Sumatera juga dan menyangkut orang banyak dong, iya, pasti ya kan? Iya, menyangkut orang banyak, jadi setiap tidak buat nyelamatin diri sendiri sih. Misalnya nanya nih, si A ngadu, si B ngadu, si C ngadu, terus biarlah Ramonnya yang pasang badan untuk menanyakan tanpa menjual nama teman-teman yang udah curhat tadi gitu, untuk menjadi menjadi penyampai lidah untuk mendapatkan jawaban. Mortir lah, jadi mortir lah Iya, ibaratnya. kadang jawabannya itu ya biasalah, jadi kena dibully, ya, kena dicap, udah risiko. Gitu. Tapi kan ada satu hal dari diri Ramon yang gue tahu nih, juga dari teman-teman dari sepak terjangnya lo juga, lo kan juga mengkoreo sebuah tarian kreasi ya kan? Iya, Gitu. iya. Kadang-kadang koreografi lo itu akhirnya menjadi sebuah kontroversial di mata teman-teman. Itu gimana tanggapan lo? Itu mungkin ya itu tadi, nama juga anak masih cetek ilmunya, terus pengen memiliki identitas dalam sebuah penggarapan. Terus untuk menggarap tari itu kan pasti ada karakter. Jadi kita menggali karakter, mungkin karakter yang Ramon punya itu adalah karakter yang biasa aja, cuma berusaha. Sebenarnya hebohnya itu mungkin karena pintarnya kita berpromosi aja sih Bang. Ya tapi mulut lo kan nyinyir bro. Iya, karena itu tadi harus nyinyir, mempromokan. Beda sama Mas Yanto. Kalau Mas Yanto kan beliau bercerita tentang karya yang benar-benar wah gitu kan, benar-benar orang pasti akan mata tertuju kepada karya Mas Yanto. Kamu udah berapa kali nonton karya Mas Yanto yang di teater Jakarta yang sampai nangis sendiri kamu nonton? Dan pembawaannya juga beda. Karakternya kan Mas Yanto, sorry gue potong ya. Mas Yanto kan pembawaannya selaku orang Jawa ya kan. Ada onggoh inggihnya lah, tunggu inggihnya kalau kata orang Jawa. Kalau lo kan dari sana ya kan, Sumatera gitu kan. Sumatera di mana? Sumatera campur-campur lagi ya kan. Ada Riau, ada Padang, ada pokoknya macam-macam lah. Makanya lu kontroversial banget. Makanya, nah bicara koreografi, di sini kan Mas Yanto selaku salah satu bisa disebut pakar juga kali mungkin ya. Maestro buat aku. Karena udah mendapat gelar maestro Ya, secara nasional gitu. Ya. Jadi bisa dibilang pakar. Nah, mungkin Mas Yanto bisa menjelaskan bagaimana sih membuat sebuah koreografi yang dasar lah, yang sederhana, yang buat pembelajaran teman-teman di rumah bagi penari-penari yang selama ini pengen belajar untuk mengkoreografi tari, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa seperti UNJ, IKJ seperti itu. Mungkin bisa dikasih masukan. Wah, ilmu banget sih. Ilmu dong. Kita yang jelas YouTube kita harus ada edukasinya kepada teman-teman di rumah, karena mereka itu belum tentu bisa bersekolah di akademis yang dijalani seperti tari gitu kan. Mungkin dari faktor biaya, faktor umur juga, atau faktor macam-macam lah ya kan. Formal lah ya. Formalnya mungkin nggak bisa dapet. Secara informalnya mungkin dari Mas Yanto selaku pelaku seni udah berapa tahun, jauh lah kita lah ya kan. Belum lahir. Oke, gimana menurut tanggapan Mas Yanto? Awalnya sih gini, kalau awalnya berangkat belajar menari dari tahun 1975. Wow, 75, gue baru umur 3 tahun bro. Ya, berangkat dari belajar menari di Sanggar Argahari. Banyak tuh guru-guru saya, salah satunya almarhum Mas Dedi Lutan. Oh, ya, terus ada maestro juga. Nur, ya. Oh, banyak sekali deh. Ada dari Aceh juga ada, dari Padang juga ada, gitu kan. Terus dari Sulawesi juga ada, dari Papua juga ada. Terus, berarti Nusantara Mas ya? Iya, kebetulan juga banyak guru-guru saya nih, alhamdulillah. Zaman dulu masih istilah kasarnya orang nyinyir dengan laki-laki nari. Nah, gitu, laki-laki nari, saya sudah berkecimpung oleh guru-guru, diajak ikut berperan serta. Itu salah satunya awal gitu kan. Dan berangkatnya dari Sanggar Argahari.
Terus yang berikutnya kalau kita bicara tentang koreografi atau komposisi gitu kan, tentang membuat sebuah karya tari atau penataan tari, sebenarnya beda. Ada yang penataan tari sama karya tari gitu. Oh gitu. Kalau penataan tari kan mungkin terkadang dari materi yang sudah ada nih. Iya, Ya, terus iya. kadang-kadang membuat musik yang baru, Iya. terus dia mencoba untuk menyusun-nyusun gitu kan, menyusun-nyusun, mencari gerakan lagi tambahan, kolaborasi, alhasil menjadi sebuah penataan. Nah, penataan itu esensi sama juga menyusun gerak gitu kan. Nah, ini Dengan gerakan yang sudah ada ya. ya, Iya, kadang dari gerakan yang sudah ada, Hmm. terkadang juga dia kadang menciptakan gerak sendiri, ya di kolaborasi, penambahan. Jadi banyak kan teman-teman yang sekarang ini berbuat gitu, berbuat dulu. Kalau soal hasil mungkin kan dari sudut pandang, Iya. dari sudut pandang Mon kita melihat, Iya, dari sudut iya. pandangnya soal bagus jeleknya orang lain lah yang menilai. Ya. Tetapi berbuat sesuatu yang awal, kalau itu baik akan baik selamanya. Tapi kalau tidak pernah berbuat tapi kita sudah nyinyir, Iya. buktikan dulu gitu. Tuh makanya lu jangan nyinyir. Tapi gue tahu. Tapi kan- Nyinyir lu gue tahu. Itu nanti kita bahas. Iya. Nanti kita bahas. Nyinyirnya beda. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi kalau memang membuat sebuah karya yang lebih baik, saya juga proses. Dulu juga saya sama model-modelnya kalau berkarya tuh asal main buat aja. Sampai akhirnya ditegur sama almarhum gitu kan. Mas Deddy Lutan. Gitu kan. Berkarya tuh coba dengan konsep gitu. Karena kan di sini Mas Yanto bicaranya dalam arti otodidak kan. Iya, betul. Tidak sadar, iya, ada tidak bersekolah yang mendapatkan ilmu koreografi itu secara akademis yang memang ada aturannya, ada silabusnya atau ada kurikulumnya. Nah. Seperti itu kan. Jadi sebenarnya sah-sah aja gak sih? Gitu. Alhamdulillahnya karena kebetulan tahun 82 dari 75 saya belajar menari, 82 kebetulan di ada hari itu masuk guru-guru tuh, guru-guru dari IKJ memberikan ilmu Secara teori dan secara praktek. teori dan praktek gitu. Nah, itu karena tidak tahu. kebetulan karena kebetulan saya ini orang otodidak, saya selalu belajar gitu. Saya belajar terus karena apa? Ini belajar itu tidak hanya dari kita diajari sama guru, bukan, tapi kita nonton, kita melihat juga. Satu sisi kita berbuat, satu sisi kita nonton, satu sisi juga kita membaca. Karena saya sadar gitu, saya sadar kalau saya ini bukan seorang akademisi, tetapi belajar dari guru-guru itu akhirnya saya mencoba berbuat. Oh, orang mau bilang apa, buat saya sih terserah lah gitu kan. Nah, udah gitu dalam perjalanan karir Mas Yanto selama ini sampai mendapatkan gelar maestro itu prosesnya seperti apa? Dalam arti secara singkat ya, sampai mendapatkan gelar. Terus kriterianya apa gitu sampai Mas Yanto mendapatkan gelar penari Melayu ya, maestro tari Melayu. Yang saya tahu seperti itu. Coba tolong diceritakan. Itu juga salah satunya itu ya, saya sempat Sebuah pencapaian kan? ya, sebuah pencapaian situ. Saya berkarya, lomba ikut menang, sampai akhirnya saya dapat penata tari terbaik gitu kan. Ya, ada sebuah tempat yang ajangnya tingkat nasional. Terus saya bercoba berbuat, akhirnya beberapa kali mendapat penata tari terbaik tingkat nasional. Terus akhirnya coba lagi gitu kan, beberapa misi kesenian yang ajangnya adalah lomba. Nah, saya mendapat juara dunia malahan. Tariannya berbeda, bukan Melayu malahan, tetapi tari Betawi. Saya nyoba lagi kemarin bawa anak sekolah ke sebuah negara juga, ikut lomba tari dunia juga. Itu dapat the best teacher gitu kan. Jadi mungkin saya didapat penghargaan ini karena saya juga nggak pernah tahu, karena keberadaan saya di Indonesia, di mana saya berada tuh ada orang yang mengamati. Oh gitu. Banyak orang yang mengamati, ternyata saya nggak tahu, tiba-tiba saya dipanggil untuk dapat penghargaan ini. Saya dipanggil sampai akhirnya saya bertanya, masih ada orang yang lebih baik daripada saya sebenarnya. Saya sampaikan itu, kenapa harus saya yang mendapatkan ini, sementara banyak orang yang udah juga banyak. Akhirnya mereka bilang, saya
melihat kamu dimanapun kamu berada, kamu tetap eksis, kamu tetap berkarya, apapun namanya, kamu tetap berkarya. Itulah yang memilih kami untuk ke Mas Irianto, ke saya katanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan ini gitu. Itu di tahun 2016 gitu kan. Akhirnya juga kami membuat pertunjukan. Jadi singkatnya adalah mereka melihat, mereka memantau saya dimanapun saya berada, mereka mantau. Saya juga nggak tahu tuh ternyata. Oh jadi mantau. mungkin ada satu institusi yang memantau pergerakan seniman itu sendiri kali ya, seperti itu. Tapi boleh Ramon Sela nggak? Boleh. Kalau Ramon lihat sih bukan cuman institusi ya. Pelaku seni, Ramon kemana-mana, Kalimantan, terus ke daerah Jawa, ke daerah Sumatera. Iya. Ini nama Mas Yanto itu udah nggak asing sih buat mereka gitu, karena mereka tidak melihat Mas Yanto itu spesifik ke Melayu. Jadi kalau orang lihat sih tarian Mas Yanto tuh karakternya itu ada gitu. Ramon udah pernah mau coba menjadi Mas Yanto. Tapi ini bicara pementasan kayak di luar, khususnya yang sekarang lagi berkembang ini, yang lagi terakhir adalah anak sekolah ya Mas, anak sekolah yang berangkat ke luar ikut folklore, misi budaya. Saya pernah satu kejadian waktu di Spanyol, di Valencia, itu ingat banget. Itu kebetulan Mas Yanto tahun sebelumnya ke sana. Saya dapat berita. Itu miris sebenarnya, saya miris. Seorang Mas Yanto seharusnya tidak menari loh. Gitu. Karena Mas Yanto membawa anak-anak sekolah ini untuk memperkenalkan bahwa ini loh anak-anak sekolah Indonesia, memperkenalkan budayanya di event folklore festival di Valencia waktu itu ya, Valencia. Itu tahun 2007 Mas Yanto ke sana, kita 2008. Jadi ketika kita datang 2008, salah satu official pensosbud dari kedutaan itu bicara bahwa Mas jangan kayak kemarin ya. Loh emang kenapa? Ini panggungnya 15 meter persegi. Tapi yang nari cuma satu orang. Siapa tuh Mas? Siapa tuh Pak? Saya bilang. Itu namanya Pak Irianto Catur. Wah Mas Yanto nih saya bilang. Miris saya, kenapa? Kan bawa anak sekolah. Kenapa anak sekolah nggak nari? Ternyata anak sekolahnya pada belanja. Kan kacau ya, kacau ya tuh. Nah ini tolong buat teman-teman ya, buat adik-adik yang di sekolah yang sering pergi pergi untuk folklore, tolong diperhatikan, jangan sampai kejadian seperti itu. Kalian memang punya duit, untuk biaya ke sana atau membiayai seniman-seniman di sana. Tapi kalian ke sana tuh bawa nama Indonesia, benar nggak sih? Ya, Mas Yanto, Mas Yanto pernah terjadi seperti itu. Ramon juga pernah terjadi Mas Yanto. Jadi saat Ramon keluar, jadi waktu itu udah selesai show. Nah mereka shopping, setiap barang-barang yang habis mereka shopping itu mereka tinggalin aja di sudut. Jadi Ramon itu jadi tukang angkat belanjaan mereka. Dari mall 1 terus ngangkat lagi mall 2. Akhirnya Ramon sempat marah waktu itu. Saya di sini itu konsultan untuk membawa kalian menari, bukan menjadi bukan jadi pembantu atau asisten kalian. Itu pernah keluar kata-kata gitu sih. Itu terjadi banget. Makanya mungkin itulah apa suka dukanya sebagai pelaku. Ya tapi paling tidak itu harus jadikan pelajaran buat murid-murid ya, buat murid-murid, buat anak-anak SMA sama anak-anak sekolah yang bekerja sama dengan seniman. Tolong diperhatikan jangan seperti itu lagi. Kesian loh seorang maestro loh, nari sendiri loh ya kan. 15 meter ya kan. Itu nggak masuk akal gua gitu. Nah mungkin. Tapi emang alhamdulillah untungnya memang pada waktu itu saya dibawa oleh salah satu lembaga yang ada di Indonesia gitu kan, bersama dengan sekolah. Ya kebetulan memang anak sekolah itu memang udah dibilang sih, Pak giliran nih Pak, nanti Pak kami orang gini. Kamu kemana kan? Biasa Pak. Ya udahlah kamu jalan. Jadi ya. Mungkin Mas Yanto juga bete kali di sana. Ngapain aku shopping enggak? Mendingan aku nari. Padahal memang kita tugasnya sebagai konsultan, tidak ngapain. Iya. Nah sekarang buat Ramon yang baik-baik aja. Enggak.
Enggak, kalau lu lagi pernah kontroversial, lu parah ya, lu parah. Pertanyaan kamu tuh gak Karena enak. gini, ini gue mau nanya juga secara pribadi. Sekarang sering dengar kabar juga, bukan percekcokan, tapi perdebatan gitu. Perdebatan di penari itu, Ramon beginilah, Ramon Ya Allah, begitulah, ya kan? ya Allah. Yang dari Sanggar sini sepertinya kayaknya kayak momok banget. Itu kenapa sih gitu? Padahal kan Wah, mungkin karena kartu nih. karena belum tahu kan. Kalau gue udah kenal lu dari lu pertama datang ke Jakarta kayak gimana, gue tahu lu. Mungkin orang yang belum kenal lu kan memang mulutnya seperti itu tapi hatinya kan enggak. Iya. Asik. Pertanyaan Tapi ribut banget. tapi mulut lu bacot, Bon. Aduh, mau jawabnya. Gimana? Jadi gini, oke, Ramon coba menjawab. Jadi yang belum bisa diterima adalah Ramon itu kan seorang pelatih yang emang harus bisa menjadi seorang leader. Kalau leader itu kan harus siap pasang badan, betul nggak Mas Pasti, Yanto? pasti. Nah, kelakuan teman-teman buat Ramon sih, Ramon cuma mencontohkan, walaupun Ramon ini belum sukses gitu. Tetapi Ramon mengajarkan cara hidup Ramon kayak gini untuk bisa menghasilkan gitu. Cuman emang ternyata di dalam seni ini nggak bisa diperlakukan seperti itu mungkin gitu. Terus yang kedua mungkin faktor berkeseberangan niat nawaitu Ramonnya itu mereka menjadi seorang penari yang benar-benar profesional, penari yang benar-benar punya saatnya untuk bercanda. Jika teman saat itu menjadi seorang leader, dia harus bisa menghargai teman saat itu leader. Jadi bukan teman sebagai teman biasa, karena kan ini kerja profesional. Mungkin dari situ kesinggungan mereka. Terus yang kedua, kerja sama Mas Sanggar. Jadi kalau misalnya ada orang bilang cerita Sanggar sana Sanggar sini, pada dasarnya dimanapun Ramon berada, Komitmen ya? Ya, dimanapun Ramon berada di Sanggar, sebenarnya mereka yang datang mengundang Ramon. Jadi Ramon tidak pernah datang ke Sanggar itu. Nah, saat Ramon datang ke sanggar-sanggarnya beliau, Ramon udah bilang bahwa saya punya karakter, yang karakternya adalah Keras, iya, nyinyir saya gitu punya ya? keras, terus nyinyir, terus yang kedua, kalau melenceng dari jalur saya akan marah. Jadi gini, kalau misalnya sebuah proyeknya itu adalah proyeknya kamu, saya akan jaga proyeknya kamu dengan brandnya bendera Sanggar kamu. Tapi saat proyeknya bendera saya, kamu juga harus lakuin yang Jadi harus ada komitmen. iya, ternyata itu selalu dilanggar gitu. Terus yang kedua, Ramon katanya sanggarnya buka tutup. Jadi gini, kenapa Ramon sanggar buka tutup? Ramon mendidik penari Ramon itu bukan menjadi penari PY loh Mas. Nah, jadi Ramon mendidik penari itu menjadi seorang penari yang profesional seperti halnya para senior-senior dulu di zaman-zaman dulu. Nah, ternyata hal itu masih kebawa di Ramon karena Ramon kan dari penari sanggar daerah. Jadi kan karakter Ramon itu pasti menjaga keilmuan tari untuk tetap digali. Ternyata kalau penari sekarang kan enggak, udah bisa muncul ke panggung, udah bisa gini, hitungannya udah PY banget gitu. Terus kalau misalkan setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali dibawa orang, penari sekarang udah berani nanya berapa saya dibayar. Makanya Ramon suka keluarin kata-kata sampai Ramon bilang kayak gini waktu itu. Coba kamu videokan sekarang kamu lagi nari, terus saya kasihkan musiknya biar saya tahu berapa kamu layak untuk dibayar. Nah, itu jadi bumerang ternyata buat mereka gitu. Terus tiba-tiba kalau misalnya kerja sama Ramon itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ternyata ada sesuatu yang akan merugikan Ramon. Ramon to the point bilang, Mas, maaf, ini adalah hari terakhir saya kerja sama dengan kamu. Jadi itu yang sebenarnya yang membuat orang itu banyak marah sama Ramon. Kalau secara Ramon mengganggu sanggar orang nggak ada. Ramon selalu diundang. Padahal itu kan jujur ya. Iya, Ramon emang bahasa daripada tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, ya kan? Bener nggak sih? Iya kan? Cuman Mas, sebentar. Setiap Ramon, misalnya Ramon udah kelar nih di Sanggar Mas Yanto nih, udah kelar di Sanggar 1. Nanti kalau misal terjadi ke selekan atau istilahnya tuh antara pro dan kontra, ada miskomunikasi. Itu orang di luar akan bilang atau yang punya sanggarnya pasti bilang bahwa dia saya keluarkan, dia saya tidak pakai lagi karena dia mau ngambil sanggar saya. Picik banget tuh. Iya, saya pikirnya gini, saya itu diciptakan dari Pekanbaru itu nggak punya sanggar, tapi saya bisa menari di sanggar manapun. Tapi saya tidak bikin
kekacauan di sanggar itu. Yang membuat orang itu benci sama saya adalah kerinduan mereka, tiba-tiba saya di sanggar A, tiba-tiba saya terima kontrak di sanggar B, terus saya terbang ke sanggar A. Itu aja sebenarnya kebandelan Ramon, karena Ramon pengen nimba ilmu juga. Ilmu Ramon masih kecil, banyak belajar. iya, terus sampai di Tapi Jakarta. memang apa namanya, itu kan biasa bagi penari-penari yang namanya kadang mencelok sana, mencelok sini, ibarat burung. Beda sama Ramon, Mas. Gitu. Beda. Kalau di Ramon kan notabene penari yang boleh dikatakan umurnya tuh masih umur jagung di Jakarta. Terus udah gitu taunya orang kan Ramon itu kan penari independen. Jadi tidak ada brand bendera di Ramonnya. Jadi ya leluasa lah penilaian mereka terhadap Ramon gitu. Tapi buat Ramon sih ya bodo amat gitu. Yang Ramon hargai adalah para senior yang udah membuat Ramon itu memiliki semangat untuk berkarya. Ramon memandang Tom Ibnur, Ramon memandang Deddy Hutan, Kak Wardi, Ramon memandang Mas Yanto, karena beliau itu adalah emang ya itu orang yang pantas buat Ramon hargain gitu. Misalnya kayak Damen, kayak ada Samsir, kayak Bang Epi, Bang Sri Zanur yang maksudnya yang udah biasa Senior. ya senior yang udah ngerti sama Ramon kali. Cuman kalau yang nggak ngerti sama Ramon biasanya tuh teman sebaya, kadang ada di bawah, atau kadang juga karena orang berpikirnya gini, kok dia nggak pernah habis ya duitnya gitu. Jadi itu pertanyaan yang sering, apalagi di Social distancing jadi. ya, udah gitu dia Ramon ini suka ngajak orang makan, suka setiap minggu jaga jarak. Iya, terus ya Ramon jawab cuma satu sih, Ramon ngelakuin apa yang enak buat Ramon dan enak buat orang. Kalau misalkan ternyata orang itu udah nggak enak sama Ramon, berarti orang itu nggak dapatin enaknya lagi, makanya dia nggak enak sama Ramon, marah gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai saat ini teman-teman yang udah paham sama Ramon, manusia itu kan pasti punya kesalahan. Seniman itu kan bebas berbicara, tapi bebasnya bukan arti kata liar, ya Mas ya. Ya, Ramon betul. tetap masuk ke dalam koridor Ramon, karena gimana pun juga Ramon juga belajar dari kecil tentang sastra juga. Terus Bapak Ramon juga seorang politik. Ramon juga harus tahu aturan-aturan berbahasa. Biasanya bahasa Ramon itu selagi Ramon bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya Ramon coba jawab. Jadi intinya semua apapun yang Ramon lakuin, ketika itu memang berdasarkan dari niat hati yang benar, yang tulus, ya itu yang Ramon jalanin kan? Iya. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Yanto. Saya pengen tahu juga nih, karena sepak terjang Mas Yanto sebagai koreografer nasional dalam berbagai ajang gitu. Karya-karya apa sih yang bentuknya kolosal yang pernah Mas Yanto buat sepanjang ini, sejauh ini? Mungkin ya dalam singkatnya lah, kalau ke cerita mungkin sampai minggu depan belum kelar ya bro. Gitu. Tapi dalam waktu singkat ini mungkin buat informasi juga ke adik-adik yang pengen mendalami bidang koreografi itu, ini loh yang bisa dicapai, seperti itu loh. Gimana Mas? Ajangnya sih sebenarnya ya itu karena Ya suka dukanya lah ya. Suka dukanya. Kebetulan sih karena kita diundang sama pemerintah, swasta dan lain-lainnya gitu ya. Ya baik itu olahraga, terus pendidikan, terus juga tentang religi gitu yang saya buat untuk tari kolosal, untuk tari massal. Sama juga seperti kayak juga sabang-sabang gitu kan, sabang sel gitu kan, udah berbagai. Kalau berpikir sih mungkin kalau untuk berkarya di massal itu udah cukup banyak, sangat banyak, hampir kita bermain di Kalimantan, kita bermain di Papua, kita bermain di Maluku, bermain di Riau, bermain di Sumatera. Itu event apa aja tuh Mas? Ya itu tadi yang saya PON. sampaikan. PON kan di Jakarta, SEA Games, PON gitu kan. MTQ. Ya, MTQ itu di daerah banyak. Gitu. Terus kalau Sabang Sel itu ada yang di Morotai, di Papua, terus di Banda Aceh, dan sebagainya kan. Raja Ampat juga kan kalau nggak salah. Nah, itu. Terus juga ada juga sifat-sifatnya hal-hal lain yang boleh dikatakan ya namanya kita berbagi, ya istilah kasarnya karya tari massal, tetapi kadang-kadang ada sebuah cerita yang sudah disampaikan oleh mereka, dikasih ke saya. Saya juga membuat konsep, membuat benang merahnya bagaimana bisa terjadi. Kalau di Kalimantan, di tempat-tempat lainnya, di Sumatera, di Sulawesi, di
Papua, tadi Papua Barat ya kan, Raja Ampat, terus juga di Morotai, Maluku, terus juga ada juga yang di Jawa Timur kemarin yang di Madiun gitu Nah kan. itu iya tuh. Ya, jadi banyak sekali. Sebenarnya saya udah hampir seluruh Indonesia ya untuk berbuat. Terus juga kalau untuk buat misi yang berkarya untuk misalnya lomba atau sifatnya promo sudah hampir 63 negara ya. Nah